mendidik aku pada waktu kecil. Shadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran pada Bu Neneng yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga keberkahan dan pahala bagi Teh Neneng terutama dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin. Allah. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pengurus PKK di RW 11 Cisaranten Kulon, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arca Manik ini. Dan hari ini mohon maaf Ibu Ketuanya berhalangan hadir dan dia akan diwakilkan oleh Ibu Tanti Damayanti. Kepada Ibu Tanti dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, hatur nuhun atas segala kesempatan dan waktunya yang diluangkan sehingga bisa bergabung bersama kami pada hari ini, para kader RW 11 ya, kader PKK ya, kita akan bersama-sama berbagi ilmu berkaitan dengan Hari Ibu ya, yang sebetulnya jatuh pada tanggal 22 Desember, tapi kita bisa menjalankannya di hari ini, itu pun tidak menjadi masalah. Minimal kita hari ini bisa bertemu untuk bersilaturahim sambil refreshing ya, sebagai ibu. Refreshingnya ibu-ibu tentu saja tidak hanya sekedar refreshing, tetapi refreshing yang bermanfaat ya. Saya wakil dari kader PKK menyampaikan salam dari Ibu RW kita ya, agar ibu-ibu sekalian memanfaatkan kesempatan hari ini dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk pelayanan kami dari PKK untuk masyarakat RW 11. Atau kalau tidak salah ada ini yang ikut juga dari RW lain ya, mudah-mudahan juga menjadi pencerahan buat teman-teman yang di RW lain, agar kita juga dapat masukan-masukan yang Masya Allah gitu ya, berarti gitu. Sebelumnya saya juga ingin menyapa Umi Sauki ya, Ustazah Siti. Assalamualaikum Ustazah Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sudah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Kita sangat bersyukur sekali kedatangan Umi yang mau hadir di sini berbagi ilmu bersama kami. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di PKK hari ini adalah dalam rangka kebaikan ya. Kalau kebaikan itu apapun wadahnya, yang penting tujuannya adalah satu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mungkin saya tidak terlalu banyak memberikan sambutan-sambutan ya, karena nanti akan memotong waktu lebih banyak lagi yang harusnya dialokasikan untuk kita sharing bersama Umi untuk mendapatkan masukan-masukan tentang pengalaman-pengalaman Umi dalam membesarkan anak-anak sebagai ibu yang hebat ya. Kami mohon petunjuk
mic-nya Umi. Mangga kepada MC saya kembalikan lagi ini mic-nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran. Terima kasih kepada Bu Tanti dan Damayanti yang telah memberikan sambutannya. Mewakili Ibu RW ya, Bu RW kita namanya Ibu Sali. Ketua PKK RW 11 ya. Ya, baiklah karena waktu sudah berjalan terus ya, kita akan memasuki acara utama kita yaitu kajian tausiah, kajian online yang akan diisi oleh Ustazah Siti Sumandari atau yang akrabnya kita panggil Umi Syauqi, yang hari ini akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan kita akan mendapatkan tausiah ya, untuk terutama bagi kita nih yang ibu-ibu yang masih punya amanah balita-balita mungkin ya, balita yang masih belum menikah anak-anaknya, sebagai ibu itu harus bagaimana sih gitu ya. Namun sekilas yang saya mau berbagikan apa yang saya dapatkan informasi tentang Umi. CV-nya kemarin maaf Umi lupa minta. Ya, ini nama panjangnya adalah Siti Sumandari ya Umi ya. Nah, beliau seorang suami yang bernama Denny Trisnahadi kalau nggak salah ya. Ayo siapa yang kenal? Atau betul, aduh nggak jantan iya mah atasnya kayak door prize. Akrabnya disapa dengan Abu Syauqi. Kenapa Abu Syauqi? Karena anak pertamanya bernama Syauqi ya Umi ya. Ya, putra Umi Syauqi dan Abu ada 6 ya Mi ya, kalau nggak salah, benar ya. Alhamdulillah. Iya betul. Wah, surprise-nya buat itu lagi. Ada 6, ikhwannya 5 ya Umi ya, akhwatnya 1 ya. Dan semua sudah menikah dan Umi sudah punya cucu nih. Berapa Mi cucunya Mi? Mungkin belum update kita. Rame kalau udah ngumpul mungkin ya Mi ya. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, Umi tinggal di Sindanglaya. Aktivitas Umi ibu rumah tangga, kemudian Dewan Syariah ya Mi ya, di wilayah di Salimah Mi, di PKS dan Salimah ya Mi ya. Kalau PKS di Jawa Barat, kalau di Salimah di Kota Bandungnya. Kemudian Umi juga pernah di Pokja PKK Provinsi ya Mi ya. Alhamdulillah, ini banyak pengalamannya ini. Kita harus belajar nih ke Umi. Masya Allah ya. Kalau diceritakan panjang ini mah, tentang Umi Syauqi bisa 1 novel ya. Nanti enaknya kita dengarkan saja dari Umi Syauqi tentang apa sih maksud dari surga untuk ibu, di judul kajian kali ini. Nah, semuanya ingin nih masuk surga Umi. Ingin dapat surga. Nah, apa sih harus Amin Umi. Kita bareng-bareng insya Allah masuk surga melalui profesi sebagai seorang ibu yang Allah sematkan kepada kita, sehingga sapaan seorang ibu bagi kita itu bisa menjadi wasilah menuju surganya Allah. Baik, tidak perpanjang lagi waktu, saya persilahkan kepada Umi Syauqi untuk mengambil posisi mic-nya. Silahkan kepada Umi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alaqa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi wa nan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang dengan karunia-Nya, dengan keberkahannya, dengan perlindungannya, kita alhamdulillah walaupun dengan Zoom masih bisa melaksanakan aktivitas keilmuan ya, dengan tanpa ada sebuah halangan ya. Dan salawat dan salam kita pun curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan risalah yang dibawanya alhamdulillah kita menjadi manusia-manusia yang lebih mulia lagi ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wasaina insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi a'udzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man haqqun nas bi husni sahabat qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka. Ini Masya Allah ya, ini adalah kedudukan seorang ibu. Dikatakan dalam Al-Quran tadi bahwa seorang ibu itu kalau ibu kepada anak itu sudah fitrah ya, akan langsung menumpahkan seluruhnya kepada anak. Tapi ketika anak berbakti kepada orang tua, itu banyak sekali ayat Al-Quran yang mengingatkannya. Salah satu mengingatkannya, Allah merintahkan kepada anak-anak, pada kita juga karena anak bagi dari orang tua kita, itu adalah untuk melihat bagaimana beratnya seorang ibu. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Terus masa mengandung sampai nyapihnya itu 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa, bagi seorang ibu itu tidak akan pernah berakhir. Namanya doa ibu, tugas ibu itu tidak pernah berakhir. Sampai anak-anak sudah besar juga, tidak pernah berakhir. Dan ketika kita melihat bahwa tugas yang paling indah yang Allah berikan itu kepada manusia itu adalah memang tugas seorang ibu. Karena seorang ibu mah tadi ya dikatakan dalam hadis pun gitu, Allah Rasulullah SAW mengatakan siapa yang harus dihormati, berlaku hubungan baik ya, kita harus berlaku dengan baik dengannya. Rasulullah mengatakan dengan ibumu, baru dengan yang keempat gitu. Dan ternyata seorang ibu itu sejak hamilnya pun gitu, ibu itu sudah katakan dalam hadis bahwa seluruh binatang melata pun ikut mendoakannya. Jadi betapa nikmatlah seorang ibu. Itu adalah seperti dulu saya melihatnya seorang ibu itu, lihat mak saya ya. Mak saya itu anaknya itu 14 gitu. Kebayang ya? Anak 14 dengan penghasilan yang pas-pasan gitu ya. Ternyata luar biasa anak 14 itu mampu diurusnya gitu. Pilihan saya kemudian saya anak 6, ibu saya mengatakan meni Siti Malir anak 6 teh ya gitu. Padahal ibu saya anak 14. Dulu waktu saya kecil, saya ingat saya SMP, saya SMP, saya SMA. Saya termasuk orang yang suka protes ke emak gitu. Emak mah begini, emak mah begitu gitu ya. Sama kata emak, jangan suka bilang begitu. Nanti kamu juga bakal jadi seorang ibu. Ketika kita ada istilahnya kecemburuan kepada saudara-saudara yang lain. Tidak boleh. Karena bagi seorang ibu, kasih sayang itu tidak bisa dipecah-pecah kepada 6 orang anak,
menjadi 1/6 semuanya, tidak. Tapi kepada semuanya tetap 100%, 100%, 100%. Kasih sayang ibu itu tidak bisa dibelah-belah, gitu ya. Nah, itulah seorang ibu. Ternyata seorang ibu itu Allah tinggikan. Bagi seorang ibu itu, gitu ya, karunia kasih sayangnya dan luar biasa seseorang anak yang bisa menjadi ahli surga karena berbakti juga kepada ibu, gitu ya. Dalam Al-Quran tadi dikatakan, dibacakan ya. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang paling indah dalam kehidupan kita adalah seorang ibu, tugas seorang ibu. Ini saya diminta cerita pengalaman saya menjadi seorang ibu. Gitu. Awalnya kalau cerita pengalaman seorang ibu ya, alhamdulillah saya punya 6 anak dengan 6 karakter, gitu. Dan sekarang saya alhamdulillah dikaruniai 14 cucu, gitu. Mau 15 cucunya, gitu. Kebayang yang paling besar itu usianya mau 7 tahun, gitu ya. Mau 7 tahun. Yang paling kecil sekarang ada usianya 9 bulan. 9 bulan paling kecil. Jadi dari ada yang belajar, sedang belajar, maaf, mau setahun ya, mau setahun. Akhir tahun ini, akhir tanggal 30 Desember pas 1 tahun ya, yang paling kecil. Cucu yang paling kecil. Oh, ada lagi tuh, sampai lupa. Ya, anaknya saat itu ya betul yang 8 bulan yang paling kecilnya gitu. Coba Kak tanya gitu. Ya alhamdulillah suka ditanya, Umi hafal nama-namanya, hafal. Jadi kalau tanggal lahir, Masya Allah. kalau tanggal lahirnya ada yang lupa, suka ketukar-tukar gitu, suka ketukar gitu. Nih, jadi bulan ini tuh cucu saya yang lahir di bulan ini ada 4 gitu. Masya Allah, Masya Allah. Mantu ada 2, gitu. Jadi ya itulah gitu ya. Ternyata itu berbeda-beda. Berbeda-beda 6 orang anak itu berbeda isinya gitu. Tapi yang paling indah gitu, saat membesarkan anak dulu, saat dimana masa-masa anak kecil, masa-masa anak remaja yang perlu pertarungan gitu ya. Sekarang sudah lupa gitu. Makanya kalau saya diminta misi parenting, sudah lupa dan sudah bukan masanya, sudah regenerasinya juga sudah terlampau jauh gitu ya. Karena apa gitu ya? Rasulullah SAW mengatakan, didiklah anakmu itu di zamannya, karena anakmu akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita, zaman ibunya. Otomatis kita tidak bisa menyamakan pendidikan anak sekarang dengan kita waktu dididik oleh orang tua kita, gitu ya. Jadi kalau mau minta parenting ke Umi, wah terlampau jauh karena masanya juga sudah berubah. Seperti tadi Umi katakan, Emak Umi itu mengatakan, Mama anak 14 tidak sesulit Siti yang anaknya 6. Itu waktu anak-anak saya kecil, waktu anak-anak saya masih kecil. Ternyata, Masya Allah gitu ya, waktu saya kecil, ibu saya ngomong, mau ngomongnya benar, mau ngomong salah, udah aja diem. Masanya itu adalah komunikasi satu arah. Dari ibu aja ke kita, dari orang tua aja ke kita diem. Ternyata itu adalah Masya Allah. Yang paling indah yang diajarkan oleh agama itu memang kalau ketika orang tua berbicara, kita diam aja, mendengar aja. Karena ketika kita mendengar juga akan mendatangkan keberkahan yang lebih. Tapi seringkali dijadikan keluhan. Anak-anak sekarang itu, ibu berbicara sedikit, satu kata, anak itu bisa jadi 20 kata, melebihi kata-kata yang dikeluarkan oleh ibunya. Gitu. Tapi setelah itu dibilangnya ibunya cerewet gitu ya, seperti itu. Ya, itu juga adalah bukan sebuah istilahnya kenakalan anak-anak zaman sekarang atau ketidaksopanan anak-anak sekarang. Tidak bisa juga kita mengatakan seperti itu. Karena saat ini pendekatan kepada anak-anak itu adalah bukan dari satu arah, harus dari 2 arah. Kita pun harus banyak mendengar dari anak-anak kita, gitu ya. Bukan hanya kalau zaman dulu waktu Umi kecil, iya kalau kata emak jangan, nggak berani kita melawan, gitu ya. Ya udah diem, gitu ya. Jadi intinya seorang ibu itu juga adalah harus menjadi seorang pembelajar yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Gitu. Saya dulu belajar, jadi anak ternyata lebih enak gitu ya dibanding dengan menjadi seorang ibu. Tapi setelah anak gede, setelah anak sekarang anak itu udah pada nikah, wah betapa enaknya jadi ibu gitu. Saat anak-anak punya uang juga, dia ngasih hadiah, Umi nggak mau kasih hadiah apa? Kata abinya, oh Abi kapan kasih hadiahnya?
nanti dulu Umi kan belum 3 kali diberi hadiahnya, kalau Umi udah 3 kali baru giliran Abi. Wah, giliran Abi uangnya udah nggak ada. Gitu. Jadi ke Umi dulu ya, kalau ada apa-apa Umi dulu gitu ya. Nah itu ya, jadi enaknya indahnya jadi seorang. Ternyata seorang ibu itu ketika dia hamil, ketika dia melahirkan, dari situlah awal mula perjalanan kehidupannya untuk menjadi seorang ibu yang menjadi pendidik al-umum madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidik yang baik. Dalam teori psikologi dikatakan bahwa ibu itu kata-katanya didengar oleh anak itu hanya 7%. Tetapi ibu itu dicontoh oleh anaknya lebih dari 50%. Katanya mohon dikritisi ya. Ini hanya baca-baca aja gitu. Seperti itu. Artinya pengalaman saya menjadi seorang ibu itu gitu ya, tidak banyak didengar oleh anak. Tapi anak itu terus melihat. Ya. Dulu kita kesal saat anak-anak itu tidak mau dengar kita gitu ya. Umi udah ngomong itu nggak didengar-dengar. Ternyata sekarang itu anak-anak saya gitu ya. Dulu mah saya bilang begini ya. Jadi dia sudah menjadi ayah, sudah menjadi ibu, sudah gitu ya. Jadi seperti itu ya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah menjadi ibu itu adalah bagian dari yang ini. Dan kita dalam hadis tadi dikatakan penghormatan kepada ibu itu lebih dibanding dengan ke yang lainnya. Kita berbuat baik itu ke ibu harus lebih dibandingkan kepada yang lain. Apalagi kita ibu-ibu gitu ya. Surga kita itu adalah di suami kita, dan suami itu adalah surganya itu ada pada ibu. Otomatis mertua kita itu ibu, mertua kita itu adalah bagian dari ibu kita, dan harus kita arahkan, kita ajak suami kita itu berbakti kepada ibu, berbakti kepada ibunya, dan insya Allah itu akan menjadi keberkahan bagi rumah tangga kita. Dan kita juga tahu bahwa Uwais Al-Qarni juga adalah bagian dari sosok yang memuliakan ibu, sehingga doa-doanya itu langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah SAW pun mengatakan kepada para sahabatnya gitu, untuk kalau minta doa mintalah kepada Uwais Al-Qarni. Tapi yang luar biasa, Umar bin Khattab mencari-cari Uwais Al-Qarni, dan ketika menemui Uwais Al-Qarni, ya ketika dia menjadi khalifah, dia hanya meminta didoakan kepada Allah, bukan meminta sesuatu yang sifatnya keduniawian, tetapi doanya itu minta diampuni oleh Allah, dimasukin ke surga gitu ya. Jadi bagaimana Uwais Al-Qarni itu gitu, seorang yang berbakti kepada ibu, tetapi dan dia itu mendapatkan keagungan dari Allah, doanya dikabulkan. Gitu. Jadi untuk menjadikan anak-anak kita berbakti, anak-anak kita juga ikut berlaku sopan kepada kita, tentunya yang paling penting itu adalah sikap kita dulu bagaimana kepada anak-anak kita. Gitu. Jangan suatu saat kita menuntut sesuatu yang lebih dari anak-anak kita, gitu. Padahal anak-anak kita pun dituntut dengan agama itu harus senantiasa berbakti, udah paham gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana perilaku kita dalam membesarkan anak-anak kita. Gitu. Jadi yang pertama itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, rasa syukur kita kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kita menjadi seorang ibu. Syukur kita kepada Allah karena kita diamanahi anak-anak, dan anak-anak itu adalah qurratu a'yun bagi kita, dan anak-anak itu adalah anak-anak kecil itu adalah ibaratnya yang di taman-taman surga yang indah gitu ya, sebagai amanah dari Allah gitu. Itu adalah yang patut kita syukuri. Kalau kita syukuri bahwa kita memiliki anak gitu, insya Allah kita dalam penanganan pada anak-anak juga harus menjadi bagian yang kita syukuri gitu ya. Karena dalam pergolakannya nanti perkembangan anak itu pada saat kecil, pada saat anak-anak kecil gitu ya, masya Allah kita yang menguasainya gitu ya. Sehingga komunikasi kita itu, kita adalah orang yang paling berkuasa gitu. Seperti kita mengasih makan, nah makan dulu gitu ya, ayo makan, kalau nggak makan nggak dikasih uang jajan, nah, gitu ya. Pokoknya itu makan dulu, kalau udah makan boleh nonton. Wah, segalanya itu bagaimana kita gitu ya, bagaimana kita komunikasi kita itulah ya, itu enak seorang ibu gitu ya. Dan seorang ibu mah dikenal ya cerewetnya gitu. Dan juga bagaimana kita lihat
anak-anak kalau sudah mulai besar gitu ya. Ini juga cerita. Ini Umi terfokus kepada ini tantangan bagi seorang ibu di dalam mendidik anak-anaknya sehingga pantas layaklah Allah menjadikan surga itu di bawah tapak kaki ibu gitu. Karena mulai daripada kurang tidur dan lain sebagainya itu adalah kenikmatan yang bagian yang kita rasakan untuk menjadi seorang ibu itu dengan seluruh konsekuensi logis menjadi seorang ibu gitu. Dan bagaimana ibu-ibu yang dirahmati Allah gitu ya, kita itu anak-anak kecil seperti itu sehingga ketika kita menjadi orang yang berkuasa, seringkali kita menimbulkan peranan yang salah menjadi seorang ibu. Apa peranan yang salah gitu? Kita ini menjadi seorang ibu ingin segala sesuatunya berlaku cepat. Misalkan beberes cepat, nyuapin anak-anak selesai makan dengan cepat dan lain sebagainya. Sehingga kita terlampau banyak mengambil wilayah-wilayah yang harusnya dilakukan oleh anak-anak kita diambil oleh kita gitu ya. Ini pengalaman saya secara pribadi gitu ya. Saya dulu membiasakan anak itu disuapin. Wah, anak disuapin. Sampai anak SD kelas 6 disuapin. Sehingga anak-anak saya itu udah gede itu suka rindu disuapin oleh saya. Sampai udah nikah, Umi ingin disuapin dong, kenangan dulu. Udah sama istrinya, nggak enak kan ada istrinya gitu. Biarin atau Umi disuapin, ingin kenangan gitu ya. Saya minta izin dulu ke istrinya gitu, boleh nggak nyuapin? Istrinya senyum aja, ya nggak apa-apa Umi gitu ya. Dikit aja gitu. Tapi saya lebih banyak menolak ketika anak-anak minta disuapin. Tetapi dampak buruk daripada kita membiasakan anak-anak disuapin adalah pada saat anak tidak ada selera untuk makan, pada saat kita mempunyai kesibukan yang lebih, kita memaksa anak, memarahin anak untuk mau makan. Nih, makan. Padahal makan sendiri itu tidak diajarkan oleh kita sejak anak bisa memegang sendok. Gitu ya. Padahal pada saat anak itu beraktivitas lebih gitu ya, anak itu bergerak, setiap pergerakan yang dilakukan oleh anak dari kecil sampai dewasa itu adalah setiap pergerakan, dan pergerakan kita pun itu adalah membuka ruang otak kita untuk membuka file yang lebih banyak untuk lebih melakukan yang jauh lebih banyak lagi. Itu seperti itu. Tapi kita ingin cepat makan sendiri mah, lama disuapin mah cepat. Mau nggak cepat gimana disuapin? Hayo cepat dengan dulu, dengan paksaan seperti itu kan luar biasa gitu ya, sehingga anak itu lebih banyaknya astagfirullahaladzim karena takut melihat mimik seorang ibu, jadi anak mau makan itu ya, seperti itu. Plus juga ini saya cerita tentang kesalahan saya dalam mendidik anak gitu ya juga gitu ya. Plus juga dengan kita dulu itu kita biasa anak itu mau sekolah diajarin segalanya gitu ya, bukunya disiapin di tas gitu ya. Makanya ini saya justru tahu hal ini setelah anak-anak saya itu mulai SMA, kuliah, saya mengevaluasi ternyata itulah kesalahan saya gitu, sehingga sampai besar anak itu tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya, yaitu tentang makan gitu ya. Jadi dia tidak tahu, dia tahunya hanya makan itu adalah kebahagiaan ibunya kalau anak itu makan gitu ya. Taunya bukan makan itu adalah kebutuhan dirinya gitu. Makanya saya lihat anak-anak main itu, kamu nggak lapar main terus gitu ya. Ya Umi suapin aja, jadi inginnya itu disuapin. Jadi berharap itu perilaku ibu lah yang melakukan hal itu. Gitu. Terus juga bagaimana tadi anak sekolah semua disiapin oleh kita. Ketika anak itu orang tuanya sibuk ternyata lupa menyiapkan buku anak-anak gitu ya, anak-anaknya nangis gitu ya, pulang sekolah. Ini pengalaman saya, anak saya nangis, kenapa Umi nggak bawain buku pelajaran ini? Allah Akbar, astagfirullahaladzim, Uminya lupa nyiapin gitu. Akhirnya kita buat ya bahwa mereka lah anak-anak yang harus mempersiapkan, mempunyai tanggung jawab, dia sebagai seorang anak yang sudah mulai sekolah mempersiapkan buku-buku pelajarannya dengan sendiri. Akhirnya ya, anak saya waktu itu saya ajak dia itu untuk mempersiapkan bukunya sendiri gitu ya.
bertanggung jawab. Tapi yang luar biasa, karena tidak mau, malas gitu ya, hari ini pelajaran ini ganti lagi, hari ini pelajaran ini ganti lagi gitu. Akhirnya biasanya anak-anak tuh dibawa semua buku pelajarannya. Jadi di kantongnya itu banyak sekali gitu ya. Saya sarankan itu punggungnya nanti kamu sakit gitu ya. Oh, enggak mau, daripada bukunya ada yang ketinggalan gitu ya. Jadi terbiasa dibawa semuanya. Jadi ingat Sauki itu, jadi bukunya selalu dibawa seluruhnya gitu ya. Ke sekolah dari SD gitu ya. Ya, diajarkan begitu. Jadi orang tua biasanya gemes. Kalau begitu, kan kamu itu nanti berat, terlalu ini, belum bawa bekal, bawa apa. Udah ini bukunya yang pelajaran hari ini. Akhirnya pak kekeh antara ibu dengan anak gitu ya. Bagaimana cara mengajarkannya. Nah itulah ya ibu-ibu. Di situ saya ini. Terus ditambah lagi bagaimana seorang ibu itu gitu ya. Harus memahami seluruh karakter anak yang berbeda gitu ya. Ternyata kalau saya itu, kesalahan saya dulu itu adalah membesarkan anak saya itu dengan stereotip, dengan cara yang sama seluruhnya gitu ya. Jadi yang pertama saya tidak mengajarkan anak bertanggung jawab, yang kedua itu saya membesarkan anak dengan cara yang sama. Ternyata pelajaran yang luar biasa gitu, alhamdulillah keberkahan dari Allah berikan peringatan kepada saya gitu ya. Saat anak saya yang saya ingat yang ke nomor 3 itu gitu ya, dia menulis kan kalau kita seorang ibu, anak itu harus sama, yang satu bisa makan, yang seluruhnya bisa makan sendiri gitu ya, inginnya sama gitu, dan nggak mau ribet gitu ya. Karena kebetulan saya itu dulu anak 6 itu tunji ya, setahun biji gitu ya. Sampai dulu Ibu Rosyandu itu, Ibu di dalam rumah itu harus ada 1 balita, jangan 4 balita, 2 aja nggak boleh, ini ada 4 balita. Atau gimana, atau Ibu dimasukin lagi gitu, udah susah. Ya. Ingat saya itu dulu begitu ditegur di Posyandu itu ya. Jadi gimana, atau Ibu udah tangguh 4 ke Posyandu bawa anak itu 2 dulu gitu ya. Masya Allah, masa lalu ya. Dan saya membesarkan anak itu inginnya sama gitu ya. Anak ke-1 sampai ke-6 itu sama aja di stereotip. Pokoknya semua diajarin hal yang sama. Semua ngaji itu pada usia sekian ya, dan lain sebagainya. Akhirnya saya baru tahu bahwa setiap anak itu mempunyai keistimewaan yang berbeda. Semua anak-anak itu adalah istimewa. Semua anak-anak itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sia-siakan semua potensi yang anak-anak kita miliki. Jangan dimatikan oleh kita. Ternyata saya adalah menjadi ibu yang kalau Allah tidak menegur secepat itu, menjadi ibu yang tidak memahami anak-anak saya gitu. Jadi saya tahunya anak itu kalau bisa matematika bisa semua gitu ya. Saya kaget, anak SD itu mesti menilai gitu 9, 10, 9, 10 gitu. Ada 1 anak yang senantiasa nilai-nilai itu tuh adalah di bawah gitu ya. Dia dari sisi motorik halusnya itu berat sekali, untuk menulis juga berat gitu ya. Tapi kalau di sisi motorik kasar, dari sisi aktivitas, dia paling super gitu ya, paling hebat gitu ya. Dan dia petarung. Orang tua kadang tidak melihatnya dari satu sisi kelebihan yang dimiliki anak. Makanya orang tua sekarang itu ya apa yang dikatakan Rasulullah, didiklah anakmu di zamannya, karena anak akan berbeda dengan zaman kita. Jangan disamakan dengan orang tua kita waktu mendidik kita gitu ya. Seperti itu gitu. Ternyata waktu kelas 3 anak saya menulis, naik kelas 3 itu pingin nilai matematika segini, pingin bahasa Indonesia segini, pingin bahasa Inggris segini, agar Umi tidak nangis kalau ngajarin, agar Umi bahagia, agar semuanya itu adalah untuk orang tua. Akhirnya saya, kalau kata orang Sunda, aduh leles geprak gitu ya ke bawah gitu ya. Jadi pentingnya kita juga bagi seorang ibu gitu ya, untuk melihat buku-buku catatan anak-anak kita gitu ya. Kalau sekarang mungkin bisa di HP-nya ya, udah pegang HP gitu. Kadang curhatan di HP, atau kadang curhatnya anak marah ke orang tuanya, curhatnya di Facebook gitu. Gitu ya. Dan ternyata saya lihat saya kaget, dari situlah saya menjadi istilahnya orang tua yang seolah-olah orang tua yang zalim gitu, yang zalim kepada anak karena tidak melihat potensi yang seharusnya dikembangkan di dalam anak-anak kita.
Makanya jadi seorang ibu juga harus mengetahui gitu ya, bagaimana tidak menjadi ibu yang zalim bagi anak-anaknya, tetapi harus menjadi ibu yang bijaksana buat anak-anaknya. Gitu. Setelah itu saya baru tahu bahwa potensi dia, cara belajar dia, aktivitas dia, ya setiap anak itu adalah berbeda, tidak bisa disamakan. Gitu ya, seperti itu. Dan juga setelah anak remaja, itulah ada masa-masanya yang luar biasa kepada anak-anak kita itu, anak-anak usia remaja. Tantangannya awalnya saya punya anak remaja itu sempat ini juga ya, wah bagaimana caranya gitu, senantiasa jadi seorang ibu terutama menuntut anak seperti excellent, seperti apa yang ada dalam pikiran kita gitu. Padahal anak itu adalah hidup di zamannya, bukan di zaman yang ada dalam pikiran kita. Jadi kita sudah menyimpulkan tentang kesempurnaan di dalam perilaku seorang anak gitu, dalam plot pemikiran kita gitu. Sementara anak-anak kita hidup di zamannya dengan usianya, perkembangan usianya. Itulah ya. Jadi artinya kita pun harus pandai melihat gitu ya, di masa-masa apa anak kita itu bersama siapa teman bergaulnya, dan kita harus menjadi orang yang bijak di dalam menilai anak kita dan teman-temannya. Salah satu contohnya, gitu ya, saya dulu selalu ingin tahu teman anak-anak saya. Gitu ya. Saya suka tanyakan temannya di mana, gitu kan. Dari kecil saya biasa antar jemput anak sekolah, gitu. Terus waktu SMP temannya di mana, saya suka minta ceritakan tentang teman-temannya. Gitu. Cerita teman ini, kita doakan yuk. Ada teman yang lagi orang tuanya sakit, kita doakan gitu ya. Kita tanya. Tapi suatu waktu ada anak saya itu yang kok dari sisi penampilan kurang inilah gitu. Saya minta bawalah temannya ke sini. Saat dibawa temannya, penampilannya itu kita suka melihat sosok penampilan orang itu, sosok seseorang itu dilihat dari penampilan juga gitu. Dan itu mempengaruhi pemikiran kita. Saya lihat teman anak saya itu ada yang rambutnya berwarna, ada yang pakai anting, celananya itu dirobek-robek gitu ya. Udah gitu ya. Yang satu mas celananya itu kayak 3/4, yang satunya lagi celananya itu kayak setengahnya gitu ya. Jadi para rubuh edang dosana teh gitu. Sampai saya gemeteran melihat teman anak saya bergaul begitu, saya gemeteran. Gitu. Udah gitu saya gemeteran, saya langsung panggil anak saya. Panggil, itu temanmu gitu ya. Kan Umi yang nyuruh temannya dibawa ke sini. Kenapa? Ini udah disuruh tapi digituin gitu ya. Jangan suka gitu. Umi kan suka ngisi agama. Itu teh suka pada sholat. Dari tasnya juga ada sarung. Gitu. Oh iya. Saya diam aja, oh maaf ya. Saya suguhin karena saya yang mengundang mereka datang ke rumah. Itu pengalaman saya. Itu pengalaman saya melihat sosok teman-teman anak saya gitu. Tapi kadang kita sebagai orang tua tidak bijak melihat teman-teman anak kita gitu ya. Kita menghukumi seseorang itu karena penampilan. Akhirnya saya ngobrol dengan anak saya, ternyata luar biasa. Saya ditelepon sama salah satu orang tua teman anak saya yang berterima kasih kepada saya gitu karena anak saya itu sudah berhasil membuat anaknya menjadi jarang bolos ke sekolah gitu ya. Jarang bolos sekolah menjadi anak saya itu menjadi mau belajar gitu ya. Itu kita jadi jangan menghukumi anak terlampau jauh gitu. Terlampau jauh gitu. Nah itu anak-anak saya remaja gitu. Dan sekarang anak-anak saya sudah besar, saya juga sudah menjadi kewalahan. Kalau saya ulang tahun mereka semua mau ngasih hadiah apa gitu, mau apa gitu. Nah itulah ibu-ibu sedikit sekilas tentang pengalaman anak-anak gitu ya. Anak-anak di masa remaja ada pada masanya anak itu ingin didengar, bukan ingin mendengar dari orang tua itu. Kita pun harus menjadi orang tua yang bijak untuk lebih banyak mendengar anak daripada kita yang ingin didengar oleh anak gitu ya. Karena bagaimanapun kita menuntut anak selalu mendengar kita, itu adalah sesuatu yang butuh
istilahnya kesabaran yang luar biasa pastinya gitu, karena di luar sunatullahnya gitu ya, di luar sunatullahnya kalau bisa ya, kalau ini ya, karena tadi anak itu copy paste saja dari kita gitu, mengcopy 50% lebih tapi mendengar hanya 7% gitu. Gitu. Jadi cara kita menyapa anak gitu ya, ketika anak remaja pulangnya telat gitu ya, kita kadang suka gemes dulu, menit telat pulang, kenapa sih, kemana gitu. Saya waktu itu kan kalau anak zaman dulu itu punya HP, HP-nya itu pintar, nomor telepon itu nanti di luar dirubah gitu ya. Jadi di nomor itu ada 2 nomor yang bisa dihubungin oleh orang tua dan 1 nomor yang dihubungin oleh teman-temannya gitu ya. Jadi kadang dimatikan lah, dicabut dulu ya, di rumah HP apa tuh ya, masih 1 nomor gitu ya. Belum ada yang 2 nomor gitu. Itu seperti itu gitu. Kenapa tidak bisa dihubungin gitu? Padahal udah cerdas, dia ganti nomor gitu. Saat lihat di kakaknya, dan nomornya yang ini, kenapa Umi mah yang itu gitu. Berbeda gitu. Ternyata luar biasa. Tadi kita dengan bahasa-bahasa, saat anak telat, kemana dulu telat, tadi nungguin hujan. Masya Allah, kamu itu pasti banyak yang cewek yang suka sama kamu ya, kenapa hujan aja dengan setia ditungguin seperti ya. Seperti itu setia, nungguin hujan aja ditungguin gitu, hujan aja ditungguin. Nah itu ya seperti itu. Nah, dan ya itulah anak-anak kita gitu ya. Mangga, kayaknya banyaknya enaknya di diskusi ya. Iya. Mangga boleh Ibu ya, mangga. Mohon Masya Allah ya. Pengalaman Umi dengan mengasuh 6 orang putra putri yang Allah karuniakan pada Umi, hari ini bisa kita dapatkan pengalamannya dan ilmu buat kita semua yang masih belajar jadi ibu ya. Insya Allah. Jadi ada beberapa poin mungkin yang sebelum kita tanya jawab yang saya bisa garis bawahi, bahwa kita itu sebagai ibu harus bersyukur kepada Allah ya, karena profesi sebagai ibu ini adalah amanah yang Allah percayakan kepada kita, dan tidak semua wanita mendapatkan kesempatannya gitu ya. Kenapa ya? Karena yang kedua, kita dianugerahi oleh Allah anak-anak yang harus kita jaga, harus kita syukur, harus kita asuh ya. Dan Masya Allah gitu ya, dengan anak-anak yang Allah amanahkan kepada kita, itu banyak sekali yang harus kita pelajari sebagai seorang ibu. Ternyata tidak ada sekolahnya menjadi ibu ya Umi. Jadi ibu itu tidak ada sekolahnya, tapi kita harus belajar jadi ibu itu seperti apa, menjadi ibu yang baik itu. Nah, kemudian ketika anak-anak kita masih kecil, kita bisa berkuasa atas mereka gitu. Tetapi saatnya ketika anak-anak kita sudah menjelang sudah remaja dan dewasa, itu kekuasaan itu tidak berlaku lagi gitu ya. Tapi kita lebih kepada mengarahkan gitu. Mungkin seperti sahabat gitu ya Umi ya, karena memang usia-usia remaja dan dewasa itu ternyata menjelang dewasa itu ternyata lebih dekat dengan anak teman-temannya ya Umi ya gitu. Ketimbang dengan kita gitu, dengan ibunya atau ayahnya gitu. Nah, maka setidaknya kita bisa menyeimbangkan diri sebagai posisi kita sebagai sahabat juga gitu. Dan tadi juga Umi mengatakan kalau memang layak surga itu di bawah telapak kaki kita, kaki ibu ya, karena konsekuensi menjadi seorang ibu itu sangat berat, yang dari mungkin dari saat mengandung ya, awal-awal kita mungkin ngidamnya itu berat gitu ya. Ada yang 9 bulan Umi, kayak adik saya 9 bulan
muntah-muntah terus, Masya Allah gitu ya. Luar biasa, pahalanya besar. Pahalanya besar itu. Dan setelah itu kita harus melahirkan, termasuk saya yang mungkin melahirkan agak berat. Anak pertama harus udah ngehujun istilahnya gitunya, tapi keluar akhirnya dipakum gitunya, Masya Allah. Yang suami sampai ya ketakutan ya, serem gitu lihat Umi saat melahirkan katanya. Kenapa? Karena seperti sakaratul maut katanya, Masya Allah gitu ya. Ya alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk kita menjadi ibu untuk anak-anak kita. Kemudian ya setelah anak-anak kita tadi ya, kita belajar dari pengalaman Umi bahwa kita harus memberikan kesempatan kepada anak kita untuk mandiri ya Umi ya. Tidak semuanya kita layani, kita bantu gitu. Dan ingin cepat-cepat gitu kata Umi tadi, ingin cepat. Ayo makan cepat, makannya harus cepat, ini harus cepat ya. Jadi harus kita berikan kesempatan kepada anak kita untuk lebih mandiri. Karena kemarin saya sempat baca ada artikel dari Eli Risman itu Umi, katanya ada anak-anak yang bunuh diri ketika ibunya meninggal. Kenapa? Karena ternyata anak-anak itu selama ini dilayani oleh ibunya gitu. Jadi ketika ibunya meninggal dunia mereka stres semua, dan kakak beradik ini bunuh diri akhirnya gitu. Nah nggak tahu berapa usianya, tidak disebutkan. Yes. Karena semua dilayani, tidak ada yang melayani mereka kembali. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, semua dilayani oleh ibunya. Ya mudah-mudahan kita bisa lebih memberikan pencerahan kepada anak-anak kita bahwa kita harus tough menjadi anak-anak yang akan menghadapi masa depan mereka sendiri nantinya gitu ya. Kemudian kita harus mengasuh putra-putri kita dengan karakter mereka masing-masing ya Umi ya, yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Ya itu mungkin kesimpulan dari materi Umi kali ini. Dan alhamdulillah masih ada kesempatan, masih lama nih, kita selesai jam 11-an Umi. Masih banyak kesempatan untuk bertanya jawab ya. Kita memasuki tanya jawab hari ini. Mangga ya. Mohon kalau yang mau langsung raise hand boleh ya Umi ya, kita bisa tiktokan gitu, ini ada di chat ya. Di chat boleh, kalau mau ditulis di kolom chat mangga, nanti dibacakan. Ini udah ada di kolom chat ya. Mohon Umi pas ayahnya. Ini mohon. Dibacakan dulu ya, dibacakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, mohon izin Umi bertanya, boleh diceritakan pengalaman dari ke-6 anak Umi ketika mengandungnya, pendidikan apa yang Umi berikan selama dalam rahim dari ke-6 putra putri Umi. Jadi kira khair Umi, mangga Umi. Nah berarti dalam proses ya sebelum lahiran. Jadi tampaknya ibu hamil yang bertanya. Bumil ya. Bumil. Jadi kalau Umi itu dulu sama ya, 6 anak hamilnya berbeda-beda. Yang kalau anak laki itu biasa 4 bulan pertama itu ya maboknya gitu ya. Kecuali sama anak perempuan sampai 7 bulan. Sampai 7 bulan maboknya itu ya. Ini ya, ngidamnya gitu, masa ngidam. Dan anak perempuan itu lahirnya 10 bulan. Ada juga anak Umi 1 itu yang nomor 3 itu lahirnya prematur. Jadi ini cerita waktu Umi hamil ya. Saya hamil yang ketiga itu kebayang lah ya, hamil ketiga, dan kakaknya itu Sauki itu kelahiran 90 ya. Yang ketiga itu hamil ketiga itu udah di tahun 92 udah hamil anak yang ketiga gitu, kebayang ya. Udah hamil anak ketiga.
Dan luar biasa di proses hamil itu sering sekali mengeluh keluhan gitu ada, dan ternyata memang usus buntu. Ya, usus buntu diperiksa itu, jadi lagi hamil 7 bulan harus dioperasi usus buntu. Dioperasi usus buntu. Setelah dioperasi usus buntu tidak sehat ya, tidak sehat, masih menggigil terus. 2 pekan kemudian melahirkan. Tidak tahu ya, karena melahirkan prematur, bayinya itu bermasalah, ya tidak bisa ngenyot mimi, belum bisa gitu. Jadi tidur terus gitu ya. Tidur aja terus bayinya itu, kadang 3 hari itu yang nggak ngebuka mata gitu. Udah dirangsang ya. Jadi inkubatornya itu lama. 21 hari di inkubatornya di rumah sakit. Karena lama itu memang kalau saya sih ASI-nya memang sedikit gitu ya. Jadi anak ke-6 juga tidak sampai 10 bulan, ya udah kosong aja, udah nggak adaan gitu ya. Saya tidak tahu kalau sama sekali tidak disusui itu adalah masa subur gitu. Jadi mungkin bayi udah pulang, udah ini, ternyata saya kan kalau lagi hamil tidak bisa dibawa saum ya, karena mual-mual itu ya, jadi tidak bisa saum, muntah lagi gitu ya, sering muntah. Nah, waktu itu saya ingat Ramadan itu kenapa kok nggak bisa saum gitu, badan lemas, muntah-muntah, tapi saya nggak mengira bahwa saya hamil gitu, karena masih punya bayi ya. Ternyata luar biasa, periksa ke dokter, kalau zaman dulu harus periksa lab ya, cek air itu ya, langsung cek air seni ke lab gitu di rumah. Kalau sekarang kan enggak ya, bisa diperiksa di rumah. Dulu periksa, kata dokter harus periksakan kemungkinan ini ada bayinya ini, kata dokter. Saya bilang, dok nggak mungkin, saya kan punya bayi. Disusuin enggak. Tapi dokternya luar biasa ya, bijak sekali dan mengatakan udah periksa aja ke lab gitu ya. Kebayanglah saya lagi hamil 7 bulan, anak ketiga itu dioperasi usus buntu, udah gitu habis dioperasi langsung melahirkan. Ternyata saya habis nifas itu, saya itu hamil lagi gitu. Hanya waktu itu hari periksa lab, hasil labnya itu Abu yang bawa gitu. Dan Abu itu suka cari momen yang tepat gitu untuk menyampaikan ke saya itu kayak, ya Abu hanya bilang, tahu nggak, Abi mau diberi hadiah yang terindah oleh Umi, mau ini, mau itu gitu. Pokoknya bujukan, rayuan, bukan gombal lah, ya rayuan sayang suami ke istri gitu ya, memberikan harapan. Saya kan bilang, mana hasil labnya kok nggak diambil-ambil, nanti ya Abi bacakan gitu. Nanti ya, mana gitu ya, kok belum, itu udah mau hampir seminggu gitu ya. Karena lihat kondisinya yang asalnya belum tepat aja mungkin ya menurut beliau gitu ya. Kalau nggak salah di hari ke-5 apa hari ke-6 beliau baru menyampaikan dengan wah, pokoknya Umi itu ibu yang hebat, memberikan hadiah bla 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 bla, pokoknya DLSB lah gitu ya. Ternyata positif saya itu hamil. Itu saya nangis gitu ya, nangis. Kenapa gitu? Karena anak ini aja bayi gitu ya, bayi 4 bulan, ternyata saya ternyata di perutnya udah hamil lagi gitu ya. Padahal dari hasil operasi itu belum sempurna, masih sakit gitu ya. Ada keluaran cairan getah bening mungkin ya, katanya getah bening itu tuh ya, dari hasil operasi itu masih keluar cairan gitu ya. Itu ini perut aja lagi bermasalah, ternyata saya itu langsung hamil gitu. Kebayanglah saya nangis waktu itu, ingat suami itu meluk, tapi ternyata saya waktu hamil anak keempat itu banyak pesimis, banyak takut kesendirian ya, karena dari situ juga saya pernah pendarahan, sehingga dokter mengatakan tidak boleh gendong-gendong gitu ya. Kebayang bayi yang prematur itu gitu ya, ternyata pakai susu formula yang langsung blek badannya gede, itu pun tidak bisa digendong-gendong karena saya pendarahan. Itu ujian lah dalam kehidupan saya gitu ya. Tapi yang saya tahu, waktu itu saya senantiasa menghatamkan Al-Quran cepat, dan saya tahajud duha itu, ingat dokter Hanilono itu mengatakan, karena udah gitu hamil anak keempat itu, bayinya itu kata dokter posisinya nggak benar, di mana gitu ya, kata dokter itu ya. Dok harus gimana ya, Umi
kan suka sholat, ya tuh dok gitu ya. Sekarang sholat duhanya itu banyakin 8 rakaat, sujudnya dilamain gitu. Aku udah suruh itu kalau tahajud kalau bisa 100 rakaat sujudnya dilama-lamain. Kalau dokter itu suruhnya sholat sujud lama. Tapi yang saya tahu, saya itu cepat hatam Quran di situ gitu ya. Dan saya paling merasa karena takut ini ya, punya psikologi yang luar biasa, takut melahirkan, takut apa. Ternyata memang iya. Yang saya tahu anak saya itu, yang anak keempat itu, dia cepat grogi gitu ya, cepat terpengaruh gitu ya. Karena mungkin kondisi saya yang lagi hamil, dan yang luar biasa, kalau Ramadan itu, dia tidak pernah berhenti tilawah Al-Quran, dan dia selalu paling banyak tilawah gitu ya, paling banyak tilawah Al-Qurannya dia gitu ya. Orang lain 2 kali khatam waktu SD itu ya, yang lain itu dia itu kadang sampai 4 kali khatam gitu. Itu kadang ngajinya itu di tempat yang karena dia anaknya aktif ya, super aktif, di kolong meja dia ngaji, di mana-mana dia ngaji gitu ya. Sampai mohon maaf ya, lagi di kamar mandi aja nggak boleh sambil ngaji gitu ya. Kalau itu mah biar setannya pada pergi, pengennya ngaji aja gitu. Dan saya pernah ini ke anak-anak saya, dia 10 hari sekali pernah waktu dia lagi nggak mau sekolah gitu, saya nggak apa-apa dia di rumah aja, karena anaknya yang termasuk anak yang mudah perasa gitu, mudah ini ya, ada inilah ya, ada sesuatu yang diperbaiki karena itu kondisi saya lagi hamil gitu. Saya tahunya begitu, dan itu berdampak berat pada anak saya gitu ya. Ternyata waktu saya banyak pesimis, saya lihat anak saya begitu gitu ya. Waktu sayanya penuh semangat naik bis kota sambil hamil sambil bawa yang lain-lainnya, tipe anaknya begini gitu ya. Ternyata itu saya kelihatan sekali, terlihat gitu ya. Artinya pembelajaran ketika hamil juga itu adalah sangat penting untuk nantinya perkembangan dan pembentukan dari sisi emosional, dari sisi fisik anak kita juga gitu. Itu mempengaruhi. Memang iya gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin ya. Iya Umi, betul Umi. Aduh, jadi harus banyak-banyak sholat. Banyak tuh 100 rakaat tahajud. Iya, tapi belum pernah saya sholat tahajud 100 rakaat, belum pernah. Iya Umi, ya Masya Allah ya, memang harus seperti itu ya. Kalau anaknya ingin ahli ibadah, berarti ibunya juga harus dari dalam kandungan anaknya harus rajin ibadahnya ya. Baik Umi, Masya Allah. Nih ada yang raise hand, Umi kayaknya mau ngobrol sama Umi nih. Mangga kepada mangga. Teh Ella, boleh Teh Ella untuk di open mic-nya ya, mangga. Ya. Ini Teh Ella guru anak saya bukan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa bertemu sama Umi. Terharu. Alhamdulillah. Aduh. Yang tadi juga Ibu Anita Umi dari At-Taqwa juga sedang hamil beliau. Anita ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini izin bertanya, Umi ini sosok yang lengkap, sudah dari usia ya sudah diragukan dan berhasil gitu. Gimana konsisten bisa seperti itu? Aja. Ya. Semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang saya rasakan gitu ya. Dan itu betul-betul, jadi kalau saya perjalanan ini tentang anak-anak saya sendiri, saya ingat dulu di At-Taqwa juga saya pernah ditegur anak saya itu ya, yang nomor 6 si bungsu itu, kenapa itu rankingnya ke-22 saya ingat. Terus saya bilang ke gurunya, dia inginnya jadi yang lain gitu, sosok yang lain, biarin aja, ya nggak bisa begitu, nanti bisa nggak naik kelas gitu. Jadi ini juga penting ya, antara ini akhirnya saya juga motivasi, ternyata dia dari ranking ke-22 berubah menjadi ranking kedua gitu. Sebetulnya dia juga punya potensi gitu ya, punya potensi, hanya anak suka inginnya, walaupun saya punya kemampuan di sini, tetapi saya keinginannya ke wilayah yang lain gitu ya, yang akhirnya
pada saat sekarang anak udah besar, ya sesuai dengan muyulnya mereka, ingin di mana ya silahkan gitu. Jadi saya itu dengan suami selalu berkomunikasi, mengkomunikasikan bagaimana anak-anak kita gitu ya. Anak-anak kita kadang mengkomunikasikan tentang anak itu tidak pernah berhenti sampai di malam gitu. Kadang kita baru sadar bahwa ini udah sampai jam 11 malam ya, ngobrolin tentang anak itu. Kita tidur aja dulu, besok disambung. Pada saat alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, itu terkadang menyambung lagi obrolan tentang anak-anak kita gitu ya, anak-anak. Jadi kalau Abu itu tidak banyak melibatkan diri dengan anak-anak gitu. Kalau bapak-bapak kan sebenarnya lagi anak tuh lagi nurut, lagi lucu, lagi ini gitu ya. Kalau giliran yang lebih itu mah bagian emaknya gitu kan gitu. Makanya kalau lagi anak nurut kan pasti itu bapaknya banget gitu. Gitu ya. Kalau anak lagi rewel itu mah ibunya gitu. Gitu. Nah, jadi itulah kita harus komunikasikan dengan suami, jangan sampai istilahnya untuk konsistensi di dalam pendidikan anak itu kerjasama yang terbaik itu adalah kerjasama dengan suami dan kesepakatan dengan anak. Gitu. Waktu anak-anak kecil saya buat kesepakatan dalam rumah gitu ya, bagaimana cara menyimpan buku, di mana buku masing-masing disimpan tas gitu ya, bagaimana kalau ke kamar mandi harus sudah bawa handuk gitu ya, karena kamar mandinya tidak satu anak satu kamar mandi gitu ya, jadi harus ini, terus sikat gigi yang mana harus dipakai yang mana dan lain sebagainya. Kita buat peraturannya itu adalah kesepakatan bersama. Disebutnya adalah kesepakatan bersama. Itu bisa dari anak TK juga sudah bisa dibuat hal seperti itu gitu ya, kesepakatan bersama di dalam rumah. Begitu juga kita harus punya kesepakatan dengan suami tentang pendidikan anak. Jangan sampai istilahnya ada orang tua yang berantem ya gara-gara bapaknya ingin masukin anak ke pesantren, ibunya nggak mau, ibunya ingin di sekolah yang terdekat. Ada juga yang ibunya ingin di sekolah yang lumayan beruang, bapaknya hanya sanggupnya di sekolah negeri. Itu rame di depan anak-anaknya, itu juga kurang baik. Jadi kalau saya dan suami tentukan anak ini mau sekolah di mana, kita berbicara dulu gitu. Termasuk juga tentang kebijakan seperti yang memberi uang jajan. Saya bilang kalau suami mau ngasih uang jajan kepada anak harus persetujuan Umi gitu, karena itu akan menjadi sesuatu bumerang nantinya bagi seorang ibu ya. Jadi Umi mah pelit, Abi mah baik gitu ya, seperti itulah gitu ya. Akhirnya saya bilang kesepakatan yang mau ngasih uang kepada anak, uang jajan itu mau Abi mau Umi. Saya bilang gitu. Kata suami ya udah aja Umi ya. Kalau mau Umi sepakati yang berhak memberi uang kepada anak itu adalah Umi. Ini penting sekali gitu. Sehingga terus nanti kebijakan di wilayah mana itu ditentukan oleh Abi. Kebijakan ini ditentukan oleh Umi gitu ya. Itu harus ada kesepakatan dengan suami. Jangan sampai istilahnya tidak terarah gitu, tidak terarah. Karena itulah yang akan menjadikan membingungkan bagi anak-anak kita, termasuk dari sisi ketika kita marah. Kalau ketika kita marah kepada anak, menegur anak, harus nilai yang ingin kita sampaikan itu harus ada di dalamnya. Jangan sampai istilahnya mohon maaf seperti halnya kalau anak kecil misalkan ya. Anak kecil mau naik ke atas gitu ya, naik di meja misalkan gitu ya. Kita tahu anak naik di meja, kita ceritakan jangan naik di meja, jangan naik di meja. Udah tanpa kita menceritakan tentang apa sih alasannya kita nggak boleh naik ke tempat berbahaya. Harusnya kita sampaikan gitu ya, itu tempatnya tinggi gitu ya, kalau kamu naik jatuhnya itu sakit gitu, kamu nanti akan sakit. Itu harus bagian dari yang nilai yang disampaikan, karena terkadang orang tua itu kan marah-marah kepada anak tanpa menceritakan bentuk kasih sayang kita. Bahkan anak itu malah anggapnya itu adalah marah-marahnya aja, nggak dilihat dari sisi sebetulnya orang tua sayang. Terus ketika kita komunikasi dengan anak, tahu nggak, Umi itu, ibu itu, bunda itu marahin kalian itu karena sayang. Kalau nggak sayang mah nggak akan dimarahin. Sambil nilai sayangnya itu tidak disampaikan. Harus nilai sayangnya itu disampaikan gitu ya. Jadi kalau ya
beberapa hal ya yang harus dilihatnya seperti itu. Dan kalau untuk konsisten itu tadi, untuk konsisten kita menjadi ibu pendidik utama, al-umum madrasatul ula, kita harus mencontohkan kepada anak. Di samping itu juga kita harus membuat kesepakatan di dalam rumah, karena kita juga tidak bisa mengambil peranan itu seluruhnya diambil oleh kita, tidak bisa gitu ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan di samping itu, kalau saya untuk konsisten itu gitu ya, sesuatu yang tidak bisa saya lakukan, kadang suami juga tidak bisa melakukannya tentang anak remaja dan lain sebagainya, saya suka menjadikan tilawah Al-Quran sebagai wasilah gitu ya, sebagai saya bilang saya komunikasikan gitu. Kenapa? Umi minta kepada Allah, Umi itu diberikan kesabaran dan Umi akan mengurangi marah pada hari ini gitu, dan doakan Umi istiqomah untuk tidak banyak marah-marah kepada anak-anak. Jadi saya ngobrol dengan anak-anak itu, anak SD, SMP, itu sudah enak sekali gitu ya. Apa yang tidak disukai dari Umi? Umi itu emosional. Gitu. Oh iya. Terus saya sampaikan tadi malam tahajud minta kepada Allah agar dicabut rasa marah gitu ya. Dicabut rasa marah agar tidak mudah marah gitu ya. Alhamdulillah, amin. Anak-anak saya yes. Jadi yang pandangan anak tuh kalau kita seheboh apapun, Umi tidak akan marah gitu. Dalam pandangan pikiran kita, ketika kita menyampaikan itu, anak itu akan berbuat baik-baik saja. Gitu kan? Perbedaan persepsi gitu. Jadi ketika seorang ibu itu mengatakan begitu, diharapkan itu anak itu memahami. Anak itu akan menjadi anak yang nurut, ya, karena ibuku itu sudah berdoa sama Allah tidak mudah marah gitu ya. Itu pendapat kita. Pendapat anak, wah, alhamdulillah tidak akan marah. Jadi sehebat apapun kita tidak akan marah, Umi gitu, karena udah berdoa minta ke Allah tidak akan marah. Itu kan persepsi yang berbeda gitu. Akhirnya gitu ya, kita pun belajar dari situ. Oh iya gitu. Akhirnya saya suka sampaikan kepada anak saya gitu ya. Barusan Umi saya katakan buat Umi 1 juz, buat anak-anak semuanya dibagi-bagi 2 juz bersama. Buat apa? Kan kita juga ngaji sendiri. Buat kemudahan dari Allah saat kamu sekolah, Allah selamatkan sampai di jalan, itu komunikasi itu harus tersampaikan. Jadi karena seorang ibu itu harus tawasul dengan amal soleh, gitu. Saya ingat diajarkan oleh ibu saya ketika beliau infak, ketika beliau memberi makan kepada tetangga, bagi-bagi goreng pisang ke tetangga, ibu saya itu selalu mengatakan, insya Allah anak-anak emak itu nanti akan banyak yang nikahnya gitu ya, akan dapat rezeki gitu ya. Selalu dibilangin itu adalah ke anak-anak, ke anak-anak. Makanya saya juga bilang, Umi barusan ngaji gitu, dilebihkan 2 juz itu untuk anak-anak, untuk kemudahannya gitu ya, untuk bisa menyelesaikan. Jadi saya kalau anak lagi musim ujian gitu, musim ulangan, saya katakan saya udah ngaji dilebihkan, saya udah berinfak, bersedekah gitu ya, untuk apa gitu ya, untuk keberkahan kita gitu ya. Seperti itu aja gitu. Jadi salah satunya karena kita juga ingin, kalau konsisten itu tidak akan bisa dilakukan oleh kita kecuali kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi untuk konsisten itu selain upaya manusia yaitu komunikasikan buat kebijakan di dalam rumah, yaitu kita juga harus meningkatkan ubudiyah kita, hubungan kita dengan Allah. Dengan cara apa? Memperbanyak amal saleh, memperbanyak dekat dengan Allah. Insya Allah Allah lah yang akan memberikan ilmu-ilmunya bagaimana cara menangani, cara mengistiqomahkan kita di dalam proses pendidikan anak-anak. Karena anak-anak tantangannya itu luar biasa sekarang. Sampai anak saya suka diskusi bagaimana ya nanti kalau anak saya udah gede nanti gini. Saya selalu mengatakan kemudahan itu datangnya dari Allah. Dalam doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altuhu sahla wa anta tazhalul hazna idza syi'ta sahla. Kamu itu tugasnya berusaha semaksimal mungkin, Allah lah yang akan memudahkan. Gitu. Itu seperti itu. Ya Allah alam bisawab. Jadi itulah untuk konsisten, upaya dunianya itu kerjasama dengan suami, gitu ya, dan kita juga memperbanyaknya dengan ilmunya juga, gitu, untuk tetap istiqomah konsisten, gitu. Dan kita yang utama adalah
hubungan kita dengan Allah ya dioptimalkan gitu ya, seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab gitu. Itu panginten Bu Ella gitu. Ini dulu ya. Dan ternyata anak saya juga berbeda ya. Saya juga pengalaman mempunyai anak perempuan satu-satunya. Saya selalu berbeda pendidikan dan dengan suami. Akhirnya di mahasiswa gitu. Jadi Abu itu terlalu perfeksionis gitu ya, takut gitu, kekhawatirannya tinggi, selalu ingin anak saya yang perempuan ini dijaga lebih gitu ya. Sampai kalau pergi dengan teman-temannya ke ini pergi dari sekolah gitu ya. Di SMP itu mau dipoto, ingin dipoto di TSM. Itu diikutinnya kalau Abu nggak ke driver, nggak percaya, itu sama Abu sendiri menyempatkan. Sampai teman-temannya itu nggak mau berteman dengan anak saya, dengan putri saya. Kenapa? Kemana-mana kalau main juga selalu ada yang ngikutin katanya gitu. Itu saking Abu itu ingin menjaganya gitu. Sampai SMP, SMA, sampai kuliah itu mau dikasih supir, saya ketang enggak. Itu dari SD itu saya sama Abu gitu ya seringkali berbeda pendapat. Karena apa gitu ya, dulu Muti itu nangis gitu. Oh, kalau Neng mah harus beresin dulu di rumah baru boleh. Oh, ini kalau kakak-kakaknya mah enggak. Saya dari kecil teteh perempuan ya gitu ya. Teteh perempuan. Saya katakan begitu gitu ya. Ternyata beliau juga selalu melihat bahwa uminya itu tidak sayang gitu ya, karena apa, selalu membuat peraturan lebih banyak kepada beliau gitu. Abu itu ingin dia itu disupirin gitu ke kampus juga. Saya bilang enggak, setir sendiri. Beresin kamar kan bisa sama bibi. Kalau kata Abu, enggak, dia harus sendiri. Saya bilangin gitu. Terus belajar masak, ayo belajar masak sama Umi. Udah teteh ngerjain tugas ini dulu gitu ya, belajar dulu gitu. Akhirnya dia juga menyadari iya dulu itu dibegitukan. Saya suka berikan ke Abu itu. Setelah itu tidak pernah lagi ramai dengan Abu tentang pendidikan kepada Muti gitu ya, karena saya memperlihatkan seorang yang bagaimana dia itu tidak punya tangan, hanya punya kaki, bagaimana dia nyetir, membesarkan anak, nyuapin anak dengan kakinya itu gitu ya, dia bisa mandiri. Saya bilang ini kalau Muti itu punya tangan, punya kaki gitu ya, dia bisa melakukan semuanya itu dengan sendiri, pasti bisa gitu. Akhirnya ya udahlah kalau gitu. Asalnya kalau nyetir juga harus diikutin. Saya bilang tidak, biarin aja dia berjalan sendiri. Gitu. Ya alhamdulillah gitu ya. Akhirnya kesepakatan itu dibuat yang alhamdulillah dia menjadi sosok ibu yang mandiri. Masya Allah. Saya kalau melihat dia gitu ya, punya anak 2, suaminya meninggal, dia juga seorang yang selalu ingin mandiri, selalu orangnya ingin mandiri. Dari ini anaknya sakit apa-apa selalu ingin mandiri, tidak mau menjadikan kesulitan bagi hatta kakak-kakaknya ingin bantu juga, dia selalu menunjukkan dia itu bisa dengan sendirinya dengan anak-anaknya melakukan. Itu seperti itu, itulah ya. Dan dia selalu mengatakan Umi dulu teteh itu diajak sama Umi untuk hidup ini sering protes, ternyata inilah teteh bisa menjadi mandiri itu karena ya itu ya Allah alam gitu ya, seperti itu. Ya, jadi saya lihat ya ibu yang luar biasa dia itu. Ya, Mangga ada lagi? Ya, Masya Allah, Mi. Ini merinding dengarnya. Mi, ada Bu Haryati yang sudah raise hand juga. Masih boleh ya, Mi ya? Ya. Nggak ada lagi yang ngechat sih, Mi. Ya, alhamdulillah ada yang mau ngobrol sama Umi. Ya. Mangga kepada Ibu Haryati yang mau bertanya langsung, dipersilakan. Boleh dibuka dulu. Dengan 4 anak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 anak laki-laki semua. Saya karena anak laki-laki tentu dia nanti harus jadi kawam ya Umi. Tadi sedikit saya mendengarkan bagaimana pertanyaan itu selalu berusaha mandiri gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana melatih kemandirian ini sejak remaja, caranya, tip-tipnya seperti apa, dan karena anak laki-laki terus terang saya ingin
tahu bagaimana cara menekankan untuk tahan godaan terhadap perempuan yang mungkin kurang baik secara akhlak pergaulannya begitu. Karena kan kita tahu ya, kadang-kadang sekarang perempuan-perempuan juga banyak yang agresif begitu. Kemudian maksudnya kita pengen agar anak kita tahan terhadap godaan-godaan untuk melakukan perbuatan, terutama untuk pergaulan yang tidak islami begitu ya. Itu menekankannya seperti apa nih yang sudah diterapkan? Kebetulan anak saya laki-laki semuanya. Atur nuwun. Iya, anak saya laki-laki 5. Dan kata orang, wah ganteng. Masya Allah, namanya juga laki-laki pasti ganteng. Yang luar biasa, anak saya itu waktu kelas 5 SD, ulang tahun, dapat kado itu dari perempuan. Ada yang ngasih coklat, ada yang ngasih masih macam-macam gitu ya. Dan yang luar biasa itu sampai ada surat gitu ya. Kebayang nggak anak SD nyuratin gitu. Saya baca suratnya itu. Ya Allah, anak zaman now gitu ya. Udah bikin surat itu kayak anak SD kelas 4 waktu itu ya. Yang kirim surat itu gitu, buat anak saya itu. Dan saya baca, wah ini kayak anak remaja. Apalagi di mana-mana yang ini ya, jadi ada perempuan yang ini juga gitu. Dulu saya ingat ya, saya selalu dengan Abu suka cerita gitu ya, bagaimana dulu Abi itu mendapatkan Umi gitu ya. Abu cerita itu kita ceritakan itu sejak anak itu mulai balik gitu ya. Karena nanti dia mesti ya secara normal dia akan tertarik kepada lawan jenis gitu. Saya ceritakan. Walaupun kadang Abu berceritanya, Abi jangan katakan aku ingin pacaran, boleh nggak pacaran gitu ya? Ya nggak boleh pacaran. Nah, saya dapat pelajaran itu setelah anak-anak itu sudah besar ya, udah besar. Saya ketika saya baca-baca gitu, kadang pemikiran anak dengan kita tentang pacaran itu kan berbeda, gitu ya, berbeda. Kalau kita itu pacaran itu terlampau jauh, di anak itu pacaran itu cuman kenalan. Saya suka kamu, kamu suka saya gitu ya. Udah aja, udah gitu. Padahal nggak berdua-duaan. Kalau kita kan menjelaskannya tidak boleh pacaran itu ya. Pacaran itu nih dosa, ini Al-Qur'annya gitu kan. Kalau kita kayak di majelis talim aja menjelaskannya gitu ya. Nanti ini di dalam Al-Qur'an juga wala taqrabu zina bla 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 gitu. Seolah-olah mereka itu harus berperilaku seperti kita yang sudah paham agama lebih dulu gitu. Itu seperti itu. Itu adalah kalau dibilang itu menjadi orang tua yang kurang bijak gitu. Kita harus bertanya dulu kepada anak gitu ya. Kamu tahu nggak tentang perempuan baik dan buruk? Kita tahu agar kita tahu pandangan mereka tentang perempuan. Gitu, tentang perempuan itu bagaimana. Jadi obrolin. Kalau ini mah baik, kalau ini mah buruk. Saya dulu gitu sampai anak saya itu ingin punya pacar, katanya bilang. Itu aku lihat dong bener nggak dia itu orangnya gitu ya, kira-kira tipe orang yang akan setia tidak gitu. Saya terus terang anak saya mengatakan tentang dia biarin, daripada kita melarang pacaran, setahunya anak di luar itu pacaran tanpa sepengetahuan kita gitu. Saya selalu mengatakan, gimana dikerututin dong, baik enggak, baik gitu, dia cerita tuh gitu. Nah, jadi anak-anak itu saya itu rata-rata mau nikah itu dia ceritain gitu, dinilai dulu dong sama Umi ketemu dulu gitu, bagus enggak itu gitu. Pernah anak saya itu saya ingin dia menjadi pendampingku katanya gitu. Oh iya,
boleh dilihat dulu, boleh. Terus bagaimana menurut Umi? Umi istikharah dulu ya. Saya tidak katakan langsung. Udah gitu, saya katakan, maaf ya, karena dia minta pendapat ke saya bilang, tidak pas buatmu, gitu ya. Tapi minta aja kepada Allah petunjuknya ya. Gitu. Akhirnya dia termasuk yang sakit hati dengan apa yang saya katakan, gitu ya. Tidak disetujui dengan beliau, tapi dia selalu ingat, gitu ya. Kalau nggak nurut ke Umi, takut juga, gitu ya. Coba kamu minta lagi ke Allah yang lebih baik lagi. Akhirnya 2 bulan kemudian dia meluk saya dan dia menciumi saya, dia bilang, betul ibu itu, gitu ya, pandangannya lebih tajam, dia bilang gitu ya, seperti itu, gitu ya. Jadi intinya kita ceritakan anak itu untuk berbicara 2 arah, tidak hanya mendengarkan dari kita, tidak hanya apa yang pendapat kita saja gitu tentang seseorang yang baik dan buruk itu. Jadi kita harus tahu siapa yang baik menurutmu, perempuan yang baik dan tidak baik itu seperti apa. Karena bisa jadi perempuan yang menurut pandangan kita itu tidak baik, dalam pandangan dia itu termasuk kategori perempuan yang baik. Tapi kita jangan dulu pemikirannya terlalu jauh, melanglang buana kemana-mana, bukan gitu ya. Tapi bagaimana caranya? Karena istilahnya baik menurut pikiran kita itu, gitu ya, dengan baik zaman sekarang boleh jadi itu adalah sesuatu yang berbeda, gitu ya. Sesuatu yang berbeda itu misalkan, gitu, menurut kita mah perempuan agresif itu salah, gitu ya, salah. Ini agresif, mendekat begini-gini. Belum tentu yang agresif seperti itu mau itu dia perempuan yang tidak benar, gitu ya. Bisa jadi dia itu melihat kesolehan anak kita, dia menjadi agresif, ingin menjadi istrinya, gitu ya, seperti itu. Selama dalam konteks agresifnya itu tidak menjurus kepada sesuatu yang negatif, gitu. Makanya penting sekali, udah perempuan itu agresif, ya tamak gitu. Aja ketemu dengan kita. Jangan kita katakan, wah jangan, itu mah perempuan kayak gitu-gini. Lagian bunda nanti kalau punya penantu kayak begitu, aduh bunda nasieun bla bla bla. Jangan begitu gitu. Karena nanti mantu-mantu kita juga adalah anak-anak kita gitu yang akan bekerja sama juga dengan kita gitu. Seperti itu. Tapi pengalaman baik buruk anak juga itu adalah kita harus mensupport gitu. Jadi seperti ini saya di belakang, ternyata ada tamu kesini ke belakang, udah dialihkan. Ya, itu seperti itu ya Bu Haryati, wallahu a'lam. Jadi kita harus positive thinking dulu, positif ini dulu juga. Kita jangan terlihat ke anak-anak itu bahwa kita memperhatikan seluruh gerak-geriknya, karena apalagi anak sudah remaja dia tidak suka biasanya gitu ya. Jadi kita dekatin aja anak, ajak bicara gitu ya, seperti itu gitu. Dan kita sampaikan yang baik yang buruk dari anak perempuan itu seperti apa. Gitu. Jadi kita ceritakan juga gitu. Allah a'lam. Ya, mudah-mudahan itu membantu ya Bu Haryati gitu ya. Ya, mangga ada lagi yang lain mungkin yang bisa menambahkan dari jawaban saya. Kalau itu pengalaman saya ya gitu. Karena ada juga sih seperti ke saya itu ada yang ahwat tuh gitu. Umi, saya mau daftar, ingin jadi mantu Umi. Gitu, Masya Allah. Masya Allah, gitu ya. Iya saya bilang gitu ya. Boleh ya Umi ya, minta ya ke Allah ya. Umi bantuin atau doa. Oke, Umi bantuin doa. Iya itu ketemu langsung gitu. Ketemu langsung gitu ya. Umi deketin dong, aku makan orangnya baik ya Mi ya gitu. Iya, udah kelihatan baiknya juga sama Umi, di kerudung, rajin sholat. Saya sampaikan begitu kita juga ya gitu. Dan udah gitu pas tahu anak Umi mau nikah, Umi gitu katanya mau nikah. Iya dong, mau, semua mau nikah. Tapi saya selalu mengatakan kepada itu ya, yang perempuan itu saya bilang gini, Umi doakan
Allah berikan yang paling baik untuk bekal di dunia dan akhirat. Saya selalu katakan begitu. Enggak, saya bilang, perempuan ini tuh ya. Udah zaman ayeuna mah seperti itu, sampai berani ke rumah ke saya mau ngasih hadiah buat anak Umi yang ganteng, berani begitu. Kenyataan dunia sekarang kan begitu. Ya, Jadi kita jangan kaget. Dulu ya. beda ini ya, Dulu beda begitu gitu. beda zaman. Sampai beda zaman. Itu yang lucu itu, sebulan lagi anak saya mau nikah, dia mengatakan WA juga gitu, Umi saya patah hati, tekenging neng, tekenging itu bager soleh, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik gitu ya. Saya katakan gitu ya. Padahal saya itu udah ngasih CV saya juga ke beliau. Gitu. Lucunya saya bilangin ke anak saya gitu, katanya kamu dikasih CV ini ya. Iya, terus kemanain CV-nya? Saya kasihkan ke kantornya gitu. Gitu. Terus lucu lah anak sayanya gitu ya. Ya itulah, memang zaman sekarang begitu ada, memang iya begitu gitu. Iya. Gitu. Jadi kita tanggapi. Ya ada juga yang kasih ya, itu saya pernah dapat gitu tuh, dari ada kurang lebih ada lima perempuan gitu ya, dari ada yang istilahnya tidak berjilbab gitu, sama Umi aku kalau udah jadi mantu Umi mau dikerudung, iya tuh di ayeuna geus supaya dikerudung mah, saya katakan aja gitu, biar jadi mantu Umi kan jadi mantu Umi mah gitu ya, itu aja gitu ya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Pengalaman. Ngantri ya Mi. Iya, mungkin mau mengamalkan sunnah dari Siti Khadijah Mi. Iya bisa jadi, nggak apa-apa insya Allah. Tapi alhamdulillah gitu ya, waktu ada kan yang terlalu over itu agresifnya gitu ya, itu terus yang ini ke Umi gitu pada waktu dia mau menikah itu gitu. Umi, alhamdulillah saya udah mau nikah gitu ya. Saya masih doa kasih ini, dan dia udah nikah itu sampai ke saya juga gitu ya. Terus dia kenalkan ini suami saya gitu, ternyata iya Umi, doa dari Umi saya dapat suami yang baik, yang ya alhamdulillah. Nah, gitu. Jadi bisa jadiin teman aja gitu. Ya, gitu. Jadi kalau anak kita punya pacar, udah kita harus tahu gitu, dia yang mana sih gitu. Baru nanti kita sambil berlalu kita masukin nilai-nilai kepada anak kita, dan kita mohon kepada Allah, karena Allah mengatakan innallaha la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Allah lah yang menunjukin hidayah itu kepada kita, bukan kita mah berusaha seoptimal mungkin. Itu saja mungkin ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya. Ya, alhamdulillah yang bertanya sudah nggak ada lagi nih, belum ada lagi yang raise hand. Nggak ada ya. Ya, di mangga atau ditutup ya. Chat juga nggak ada lagi, sudah ya. Mungkin hari ini pengalaman Umi begitu luar biasa yang sudah kita dapatkan. Semoga Allah jadikan ini wasilah kita untuk belajar dan memulai menjadi ibu pembelajar ya. Dari siapapun kita bisa mendapatkan ilmu, walaupun ya tadi ya jadi ibu itu nggak ada sekolahnya, tapi ilmu untuk jadi ibu itu banyak yang bisa kita ambil dari manapun. Maaf, Umi minta izin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini Umi udah ada yang nungguin mau mohon langsung mohon itu ya. Ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang benar itu dari Allah, kesalahan dari Umi mohon maaf ya. Ya Umi izin live duluan ya. Ya, mangga Umi, jazakillah khairan kasiran Umi atas ilmunya hari ini, semoga menjadi wasilah kebaikan untuk semua peserta. Amin, wasilah semua ya. Jadi amal jariah untuk Umi di yaumil akhir nanti. Amin, mohon ya mangga kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Alhamdulillah ibu-ibu semua kita sudah mendapatkan pencerahan ya bagaimana jadi ibu yang luar biasa ya mengemban profesi sebagai ibu yang insya Allah dengan konsekuensi yang kita emban ini amanah dari Allah akan menjadikan wasilah jalan ke surga untuk kita semua ya, untuk kita dan keluarga kita. Baik, ya, alhamdulillah acara hari ini sudah selesai. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih kepada semua peserta, pada ibu-ibu dan rekan panitia semua yang sudah hadir meramaikan acara kita hari ini. Kami berharap semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua belajar menjadi ibu yang lebih baik lagi, menjadi ibu yang didambakan oleh surga ya gitu. Dan mohon doanya semoga kegiatan seperti ini bisa berkesinambungan ya kita laksanakan di bulan-bulan selanjutnya dan lebih banyak lagi yang bisa hadir untuk belajar. Dengan kita akan mengundang orang-orang yang bisa menginspirasi kita untuk belajar apapun gitu ya. Nah, ya baiklah. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.56, kita tutup bersama-sama acara kajian online hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf jika banyak mungkin ada kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Ya, kita tutup bersama-sama kajian online hari ini dengan istighfar ya 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa kembali di kajian online berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.